Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Ibu Evi Yunita Saragi. Nah, di sini Ibu buat konsep tentang pengertian hukum, kemudian menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum, ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai hukum, dan menerapkan sikap dasar hukum. Nah, peta konsepnya boleh kalian perhatikan. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan hukum tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengetahuan atau pengertian tentang hukum. Yang kedua, menunjukkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, sikap yang sesuai dengan hukum yang pertama itu adalah sikap terbuka, sikap objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui ya anak ibu, itu apa itu pengertian hukum. Nah, hukum itu adalah kumpulan peraturan yang berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat. Apabila dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sanksi hukum dapat berupa sanksi secara material atau pidana. Nah, tujuan hukum itu untuk apa? Yaitu adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sekarang, bagaimana sikap menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum? Nah, anak-anak ibu, sebagai warga negara, kita wajib mengetahui sikap apa saja yang sesuai dengan hukum di negara ini. Nah, sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku adalah sikap terbuka, objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum. Nah, yang bagaimana dikatakan sikap yang terbuka pada hukum yang berlaku? Sikap terbuka merupakan sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku. Nah, di bawah ini ada beberapa sikap terbuka, contoh sikap terbuka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, tentunya harus bisa sanggup menyatakan sesuatu ketentuan hukum baik benar atau salah. Yang kedua, mau menyatakan apa adanya, benar atau salah. Yang ketiga, selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. Dan yang terakhir tentunya tidak menutup-nutupi kesalahan. Nah, berikutnya, sikap objektif terhadap hukum yang berlaku. Nah, bagaimana yang dikatakan sikap objektif terhadap hukum yang berlaku anak-anak ibu? Nah, ini dia. Bersikap objektif merupakan sikap yang memahami ketentuan hukum yang berasal pada data, nah, fakta, dan dapat diterima akal sehat. Itu dia namanya objektif ya. Jadi berdasarkan pada data, fakta, dan dapat diterima secara akal sehat. Apa-apa saja contoh sikap objektif yang bisa kita lihat? Yang pertama, mampu menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumen yang baik. Argumen itu artinya pendapat yang baik ya, penyampaiannya secara baik. Kemudian mampu menyatakan iya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. Nah, kita tahu apa konsekuensinya kalau kita menyatakan benar, kalau kita menyatakan yang salah. Nah, kemudian mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum itu benar atau salah. Nah, itulah yang dikatakan sikap objektif terhadap hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya, sikap yang mengutamakan kepentingan umum. Nah, itu bagaimana? Nah, anak-anak ibu, ini sikap yang mengutamakan kepentingan umum itu merupakan sikap menghargai atau menghormati orang lain yang lebih membutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, bagaimana yang dikatakan kurun waktu tertentu itu? Nah, ini ada beberapa contohnya ibu buat. Yang pertama, sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat pada beberapa contoh. Yang pertama itu ya misalnya merelakan tanah atau bangunan atau rumah kamu itu diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. Nah, ini yang dikatakan dalam kurun waktu tertentu, mengutamakan kepentingan umum.
Jadi kita harus bisa merelakan tanah atau bangunan kita atau rumah kita diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan. Tentunya dengan ada yang namanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Yang kedua, memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya. Nah, ini sering sekali kita jumpai ketika kita sedang berada di jalan raya ya. Kita harus lebih memberikan jalan pada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya ketika kita berlalu lintas. Ketika ada yang ingin menyeberang, jadi kita itu tidak boleh tidak mengizinkan. Jadi atau misalkan contohnya ketika kereta api mau lewat, itu kita harus patuh, kita harus memberikan jalan terlebih dahulu kepada kereta. Jadi kita tidak sudah dipasang palang misalnya kita menerobos. Nah, itu sikap yang tidak mementingkan kepentingan umum ya. Nah, tapi kalau kita sikap yang mengutamakan kepentingan umum itu harus memberikan jalan kepada orang lain untuk terlebih dahulu menyeberang atau melewatinya ya. Yang ketiga, memberikan pertolongan atau tempat pada orang lain yang membutuhkannya. Nah, ini juga sering juga kita lihat, kita jumpai. Contohnya ketika kita misalkan di dalam bus, sementara kita sudah punya tempat duduk, sementara ada misalkan orang tua atau sudah nenek, dia berdiri sementara kita masih duduk, ada tempat dia berdiri. Nah, kita harus mau merelakan memberikan tempat kepada orang yang membutuhkan atau nenek tersebut, atau misalkan pada ada ibu hamil berdiri sedangkan kita duduk, kita harus memberikan mereka tempat ya. Itulah artinya yang membutuhkan di situ, pertolongan atau tempat kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, nah bagaimana ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai hukum? Nah, bisa kita lihat di sini ada 8 Ibu buat contohnya. Yang pertama ciri-cirinya adalah perilaku yang disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Ini sudah pasti ya. Kalau orang berperilaku sesuai hukum itu pasti disenangi oleh masyarakat. Kemudian perilaku yang diperbuat tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ini juga sudah jelas. Perilaku yang diperbuat tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini sudah pasti. Perilaku yang diperbuat menciptakan keselarasan ya, tidak ada perbedaan dibuat. Jadi selaras semua. Perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap sadar hukum. Nah, perilaku yang diperbuat mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Nah, tidak melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, membunuh, korupsi, dan lain-lain lagi. Mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini ketika kita di jalan raya. Dan tentunya tidak lupa adalah membayar pajak tepat pada waktunya juga adalah termasuk ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Nah, di sini masih 8. Nah, jadi masih banyak lagi ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai hukum yang bisa kita temui, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau yang tadi kita lihat ciri-ciri orang yang mematuhi peraturan hukum, di sini ada juga perbuatan yang tidak sesuai hukum. Nah, bagaimana? Nah, di sini Ibu buat ada salah satu contoh gambar orang yang tidak sesuai dengan hukum atau patuh terhadap hukum. Nah, karena saat ini adalah musim berselfie ria, maka dia berselfie di rel kereta api. Nah, padahal dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan dapat membahayakan nyawanya sendiri. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya di situ. Nah, padahal di situ kereta sudah dekat dengan dia, sementara dia masih bisa berselfie. Nah, bagaimana coba seperti itu? Ketika kereta api datang, bisa-bisa nyawanya melayang dan membahayakan juga penumpang yang ada di kereta tersebut tentunya, ya kan? Nah, jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah tentunya perbuatan yang melanggar hukum. Sudah jelas ini ya. Kalau kalian lihat gambarnya, pelanggaran itu dapat dilakukan oleh warga negara. Ini contohnya, ini adalah warga negara nih. Nah, tetapi bisa juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, atau alat-alat negara seperti misalkan korupsi, pejabat-pejabat itu anggota DPR dan lain-lain ya, pejabat-pejabat pemerintahan yang seperti saat ini juga kasus yang hakim itu. Nah, ya kan? Bisa dia korupsi.
Nah, itu juga adalah salah satu perbuatan yang tidak sesuai hukum yang dilakukan oleh alat-alat negara. Nah, kalau tadi contohnya masyarakat, nah inilah yang bisa kamu lihat salah satu contoh yang Ibu buat gambarnya di sini. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, masih banyak lagi nanti contoh-contoh perbuatan yang tidak sesuai hukum yang bisa kamu gali lagi ya. Nah, bagaimana menerapkan sikap sadar hukum di sekolah dan di lingkungan masyarakat? Nah, ini untuk kalian ya. Nah, di lingkungan sekolah, misalkan setiap yang berkaitan dengan penerapan norma hukum di lingkungan sekolah, nah bisa kalian lakukan. Misalkan yang pertama dengan memelihara dan menaati tata tertib sekolah. Nah, jadi kalau ketika ada sudah aturan sekolah yang dibuat, maka kamu harus memelihara dan menaati tata tertib sekolah tersebut. Yang kedua, menghargai harkat, martabat, dan derajat manusia. Nah, jadi kamu itu tidak boleh membeda-bedakan ya, membeda-bedakan teman, misalkan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau misalkan dia contohnya apakah dia dari kalangan ekonomi bawah, menengah, atau atas, nah itu tidak boleh ya. Kamu harus menghargai harkat, martabat, dan derajat manusia itu adalah sama ya. Kemudian misal yang ketiga adalah menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini sering sekali terjadi ya di sekolah ya. Jadi kamu itu harus tahu atau bisa menempatkan bahasa atau kata-kata, apakah kamu berbicara dengan teman, apakah kamu sedang berbicara dengan guru. Nah, jadi kamu itu harus tahu menempatkan bahasa atau tutur kata supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi pergunakanlah misalkan bahasa formal di tempat formal ya. Itu dia, supaya orang lain tidak tersinggung. Nah, yang keempat, sikap saling menghargai di antar pemeluk agama. Nah, ini juga sering sekali ya kita temui ya. Jadi bagaimana kita itu harus bisa mentoleransi, menghargai pemeluk agama yang berbeda dengan kita. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya keributan atau pertengkaran. Jadi kita harus saling menghargai, toleransi ya antar pemeluk agama. Itulah yang beberapa contoh bagaimana menerapkan sikap sadar hukum di sekolah. Nah, kalau di lingkungan masyarakat bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sikap yang berkaitan dengan penerapan nilai dan norma di lingkungan masyarakat bisa dilakukan misalkan dengan hidup sederhana dan mengutamakan kemajuan kebersamaan. Jadi kita itu tidak lebih menonjol dalam arti di situ menonjolkan keegoan, keangkuhan kita. Jadi kita harus hidup sederhana berdampingan dengan masyarakat dan mengutamakan kemajuan kebersamaan di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, saling menghormati. Nah, ini sudah pasti ya, dimanapun kita berada kita harus saling menghormati di lingkungan masyarakat, tolong menolong, gotong royong. Nah, ini harus betul-betul bisa kita kembangkan, jangan sampai hilang. Nah, kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, itu dia. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, jadi itulah dia yang bisa kita bahas mengenai tentang sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Baik anak-anak ibu, selanjutnya kamu bisa kerjakan tugas nanti setelah selesai menyaksikan yang sudah ibu paparkan. Kamu bisa kerjakan tugasnya di GC. Dan terima kasih sudah mau memperhatikan dan menyaksikan. Selamat pagi dan salam sehat.